Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun, tak lupa pula marilah kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi, semoga mengalir pula kepada keluarga dan para sahabat beliau. Teman-teman sekalian, dalam kultum saya ini, saya ingin menjelaskan tentang tokoh inspirasi perempuan yang memberikan pendidikan bagi perempuan, yaitu Siti Umniah. Terhitung sejak tahun 1914 pasca peralihan jabatan Hotful Pengulu dari Muhammad Khalil Kamaludiningrat ke Muhammad Kamaludiningrat atau Kiai Sangidu, gerakan Muhammadiyah mulai memasuki bangsa priai, bangsa yang sebelumnya dianggap tabu dikunjungi warga awam. Kiai Sangidu adalah penghulu yang mengizinkan bangsa priai digunakan setelah beliau menjabat sebagai kepala penghulu. Sejak itu bangsa priai dipakai untuk pengembelengan kadar mubalik Muhammadiyah. Di bangsa ini pula berlangsung kegiatan belajar khusus anak-anak. Kegiatan inilah yang kelak disebut Bustanul Atfal yang dikerintis salah satunya oleh putri Kiai Sangidu, yaitu Siti Umniah. Siti Umniah lahir di Kauman pada 1905. Ayahnya Kiai Sangidu merupakan teman seperjuangan Kiai Ahmad Dahlan. Rumah Kiai Sangidu yang dikenal sebagai pendopo tablik adalah tempat di mana Kiai Dahlan menetapkan Muhammadiyah sebagai nama organisasi gerakannya pada tahun 1911. Kiai Sangidu diangkat menjadi penghulu ke-12 pada 1914 dengan nama kehormatan Kanjeng Kiai Penghulu Muhammad Kamaludiningrat. Inilah awal Kiai Sangidu berperan aktif dalam membangun gerakan Muhammadiyah dalam bangsa priai. Putrinya mendapat pendidikan langsung dari Kiai Dahlan. Kiai Dahlan pula lah yang menganjurkannya memakai kerudung yang saat itu berbahan kain songket khas Kauman. Siti Umniah adalah murid Kiai Dahlan selain Siti Munjiah yang dikaderkan di sekolah agama. Hasil didikan Kiai Dahlan dan istrinya pada Siti Umniah bisa dilihat dari kiprahnya di Siswa Praja Wanita atau kita sebut SPW, yang belakangan ini berubah menjadi Nasyiatul Aisyah atau NA pada tahun 1931. SPW adalah kumpulan remaja putri oleh anak-anak perempuan di Kauman yang mulai dibangun pada tahun 1919. Kegiatan kumpulan ini termasuk berpidato, mengaji, berkumpul, berjamaah, bersembahyang subuh, dan beberapa kegiatan lainnya. Pada tahun 1924, Siti Umniah bersama teman-temannya mendirikan Taman Kanak-Kanak Embrio TK Aisyah Bustanul Atfal. 5 bulan memimpin, Siti Wasilah Hajin mengundurkan diri sebagai pimpinan. Sejak itu Siti Umniah memimpin SPW. Markas SPW yang sebelumnya berada di rumah yang kelak jadi Mustola Aisyah berpindah ke belakang rumah Siti Umniah. Setelah SPW dipimpinnya, sekolah anak-anak yang didirikannya ikut berpindah jadi satu markas dengan SPW. Siti Umniah memimpin SPW sekitar 10 tahun. Tanpa kepemimpinannya beralih pada Zulhijrah dari tahun 1929. Siti Umniah juga aktif mengajar di Madrasah Muallimat Muhammadiyah setamatnya dari Al-Qismul Arka. Dia termasuk guru periode awal. Profesinya ini dia digeluti sampai tahun 1954. Mulai tahun 1940, Siti Umniah membuka asrama di rumahnya. Kegiatan itu sempat berhenti ketika terjadi agresi militer Belanda yang membuat Siti Umniah mengungsi ke Banaran, selatan Yogyakarta. Di Banaran, bersama putri bungsunya Amzah, Umniah bergabung dengan penerangan mobil yang bertugas mengobarkan semangat perjuangan melawan Belanda. Asramanya berlanjut setelah keadaan mulai tenang. Semasa hidupnya, Siti Umniah dikenal rajin bersilaturahmi, pandai berbahasa Arab, dan memiliki perhatian khusus pada pendidikan remaja. Sebagai pribadi yang gemar menulis dan bersenandung, suatu kali dia menuliskan lagu bahasa Arab yang isinya menjelek-jelekan penjajah Belanda. Dia melawan penjajah dengan caranya sendiri. Lagu itu dikumenangkan anak-anak dalam kunjungan Ratu Wilhelmina yang mengharuskan anak-anak menyapunya di muka jalan. Siti Umniah menjadi single parent dalam masa yang lama karena suaminya Ahmad Wardi meninggal di usia muda. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi.